Bapak dan Ibu, ada dua narasumber kita. Pertama yaitu Pak Dr. Aryawan, Koordinator Wartawan Parlemen. Kita dikasih waktu 10 menit Pak Dokter, nanti terakhir Kang Aiman. Waktu dan tempat mangga dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para senior. Karena mungkin saya di sini yang paling junior dan suruh berbicara sepertinya kurang etis gitulah. Karena kalau berbicara soal pengalaman, saya yakin Bapak Ibu yang depan saya dan para narasumber jauh lebih memahami, lebih berpengalaman. Tapi sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai yang diundang untuk narasumber, tentu saya akan sedikit bercerita. Ketika berbicara tadi tentang di media terbaru yang lebih banyak dengan media sosial, karena kebetulan saya juga mungkin masih golongan milenial, jadi memantau, mengkonsumsi berita itu masih dengan cara-cara yang memang hari ini terjadi. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita berita-berita itu, terutama berita dari mainstream, itu diambil, disebar di media sosial, tapi hari ini banyak media sosial, informasi dari media-media sosial kemudian menjadi salah satu rujukan di media mainstream. Itu kalau kita nonton TV misalkan, itu gambar-gambar tayangan itu hampir banyak ngambil dari media sosial. Jadi kita nanti akan dibingungkan antara mana yang duluan. Tapi hari ini rata-rata banyak televisi karena tidak menjangkau daerah kejadian, sehingga video-video, foto, bahkan narasi itu diambil dari media sosial, kemudian dipublikasi di media mainstream. Tentu ini membantu, tapi di sisi lain ketika kita saling berlomba untuk kecepatan, ada beberapa yang kemudian ternyata itu video atau bahkan narasi hoax yang langsung diambil karena mengambil momen siapa cepat dia yang dibaca beritanya duluan gitu. Nah ini juga tentu menjadi perhatian kita. Karena tidak semua yang bersumber di media sosial itu betul-betul bisa dipublikasi menjadi konsumsi berita di media mainstream. Nah, kalau saya memang hampir, karena kebetulan masih sedikit mungkin lebih muda daripada Bapak Ibu, saya lebih sering memang memantau medsos. Setelah saya memantau medsos, kemudian baru saya akan lihat di media mainstream benar atau tidak, keluar atau tidak. Kira-kira seperti itu. Kemudian hari ini media mainstream, media konvensional, media online itu sangat banyak. Bahkan yang sering di-share di media sosial, mohon maaf, kadang-kadang yang nama medianya sama sekali tidak dikenal. Tapi itu banyak yang nge-share. Banyak yang nge-share. Dan itu yang kadang dipercaya oleh anak-anak muda yang tidak paham tentang media. Sehingga saya juga sangat setuju ketika Dewan Pers melakukan verifikasi baik secara administrasi maupun faktual. Karena memang banyak di media-media sosial hari ini, asal di situ ada link berita, ada screenshot judul berita, itu sudah dianggap sebagai berita yang benar. Padahal bisa jadi itu media-media yang mohon maaf dalam tanda kutip paling bisa kita beli domainnya sekitar 300 sampai dengan 1 juta sudah jadi. Nah ini tentu menjadi perhatian kita semua, terutama mungkin di Dewan Pers agar supaya hal yang seperti ini mereka terutama masyarakat awam, anak-anak muda yang belum melek dalam tanda kutip tentang mana media mainstream, mana media yang kira-kira dalam tanda kutip itu abal-abal, banyak yang belum paham Bapak Ibu. Sehingga ini menjadi PR kita untuk bisa mensosialisasikan baik melalui secara langsung maupun juga melalui media sosial. Karena
saya yakin Bapak Ibu terutama yang kalau misalkan grupnya itu grup-grup kampung, kebetulan saya juga jadi ketua RW, itu banyak yang nge-share link, tapi itu bukan media mainstream. Asar share link, ada ular gede, ternyata bukan di kompleks saya gitu, itu di Thailand, di-share tuh Pak, dibikin beritanya, di desa Pahlawan Setia ada ular besar gini-gini. Saya cek pakai Google yang Lens, ternyata itu kejadiannya di Thailand. Nah ini untuk masyarakat awam nih kurang paham. Yang penting itu bahasanya keluar di media, entah mana nama medianya apa gitu ya. Kadang nama medianya dibikin seolah-olah media yang menyangkut kementerian lembaga. Ada Cyber Polri News, ada Pak. Ada banyaklah kira-kira yang dipakai nama-nama kementerian lembaga seolah-olah itu adalah media yang kredibel. Nah ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama mungkin para senior yang dari Dewan Pers. Nah berikutnya saya juga menemukan ada yang membuat berita pakai AI. Jadi judul beritanya kebetulan saya liputannya di DPR, ada yang beritanya tentang DPR. Di situ disebutin DPR begini-begini. Nah setelah dibaca beritanya ternyata itu quote-nya adalah pengamat DPR, tapi judulnya DPR titik 2. Nah ini juga kan menjadi, apalagi kalau itu sudah di-share, orang baca judulnya, tidak baca narasi di bawahnya. Ini juga perlu menjadi perhatian kita semua. Kemudian hari ini media sosial itu tadi ini menjadi sahabat sekaligus menjadi lawan industri media, terutama televisi. Hari ini banyak iklan-iklan yang di TV itu sudah beralih ke YouTube, sudah beralih ke media sosial, sehingga TV itu hari ini sudah sangat sedikit iklannya. Makanya banyak stasiun-stasiun TV yang kemudian tumbang. Nah ini juga menjadi PR terutama untuk dunia pertelevisian, bagaimana mereka harus bisa mengemas dari TV TV nasional, TV konvensional yang terutama punya IPP, ini juga mereka harus bisa beradaptasi untuk kemudian dibikin yang tadi short video itu 66% ya Bang ya. 66% yang banyak menonton, karena betul hari ini kalau baca itu sudah malas Pak. Mereka lebih suka nonton, dan nonton juga nggak suka yang panjang-panjang, sukanya yang pendek-pendek. Kalau mungkin bapak-bapak lebih suka yang panjang-panjang gitu, tapi ternyata anak-anak muda sekarang suka yang pendek-pendek. Meskipun intinya belum tentu dapat gitu loh. Kadang mereka langsung menyimpulkan. Tapi hari ini memang seperti itu, lebih suka yang short video. Waktunya 2 menit lagi. 2 menit, siap. Pendek soalnya waktunya. Iya. Jadi seperti itu, kemudian karena kita melihat hari ini yang menarik adalah visual, sehingga perlu menjadi atensi terutama pemilik perusahaan media online Pak. Media online itu tadi saingannya bukan hanya yang sesama mainstream atau non mainstream, tapi media-media kecil yang satu orang bisa punya 10 media. Nah kemudian bagaimana cara mempromosikan. Nah kalau saya kebetulan punya media dan baru sekitar 3 tahun, Sinpo TV dan juga Berita Nasional TV dan .com. Jadi saya pertama untuk mempublikasi gratis ya, itu memang harus TV. Entah pertama munculnya di YouTube nggak masalah, yang penting TV dan harus ada mic-nya Pak. Jadi ketika kita wawancara narasumber, ya seperti inilah kira-kira. Di sini ada tulisannya Sinpo TV, itu akan banyak teman-teman yang media mainstream misalkan Detik, Kompas, itu akan moto Pak, moto narasumbernya. Secara nggak langsung, ini Sinpo TV akan muncul di media-media mereka. Dan hari ini narasumber juga senang dengan visual.
Jadi memang sudah waktunya kita harus beradaptasi. Meskipun itu namanya online, tetap harus bersahabat dengan visual, harus bersahabat dengan foto, video, narasi yang kira-kira berjalan. Kira-kira itu Pak, terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan buat narasumber kita, Pak Aiman Wicaksana.